Oke, selamat pagi kawan-kawan semuanya. Mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya supaya saya bisa ambil foto untuk kalian. I'm with Jennifer, Angelina, Jessica, and then Michelle, Cetinka, Michelle, Evelyn, Mariana, Stephanie, Audrey, and Rika. Can you show your face so I can take a picture? Why is it only Owen who is with the on camera? Ya, mungkin siapa ada lagi? Ada lagi kawan, 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 kawan. Ini mana ini wajah-wajahnya ini? Hola. Ah, ini. Nah, ayo nyala dulu kameranya. Kameranya nyala dulu. Ya, agak cepet dikit ya. So I can you only have 1 hour, and when I'm speaking to you, I think we will spend more time. Okay. Oke. Jadi hari ini mungkin kalau misalnya Miss Amel agak bicaranya campur ya. Entah itu dalam bahasa Indonesia, entah itu dalam bahasa Inggris ya. Actually now we are talking about communication, especially sudden communication with tourists from abroad. Pernah nggak sih kamu punya satu kejadian di mana kamu itu harus bertanya sama orang dan kalian itu berbeda bahasa? Contoh ya, ini konteksnya bukan sesama orang Indonesia ya, tapi misalnya kayak di luar negeri, kamu pergi ke Bali, kamu pergi ke Jogja, atau kamu pergi ke tempat-tempat wisata di mana kamu itu biasanya ya ditanyai sama turis. Ada turis tanya jalan sama kamu. Nah, ada turis tanya jalan karena dia tersesat. Pernah nggak kamu mengalami kejadian seperti itu? Siapa di sini yang pernah seperti itu? Aku pernah loh. Aku pernah loh. Berapa kali ya? 2 kali, 3 kali mungkin waktu lagi jalan-jalan gitu ya, terus ketemu turis, dia tersesat, tanya jalan sama aku. Padahal kita sama-sama turis di situ. Bedanya aku berbahasa Indonesia dan dia berbahasa Inggris waktu itu. Ya, ada nggak di sini selain Miss Amel di sini yang punya kejadian seperti itu? Oh, nggak ada. Oke. Tapi mau nggak kalian kalau sewaktu-waktu kalian ada di posisi seperti itu, ya misalnya harus ditanya turis, um, tanya jalan gitu ya, misalnya tanya tentang barang apa yang ingin dia beli, kemudian dia nggak tahu, terus dia merasa kayak kamu tuh tahu tentang barang tersebut dan dia minta komentarmu dalam bahasa Inggris gitu. Suatu kali ketika kamu akan mengalami momen tersebut, kira-kira kamu siap nggak sih? Siap nggak kalau kayak gitu? Kawan ketawa-ketawa. Siap nggak sih kalian dalam posisi seperti itu? Mungkin kalau kalau Miss Amel mungkin kayak model Angelina Jessica gitu mungkin sudah siap lah ya Jess, kalau misalnya nanti kamu ketemu turis ya. Ini sharing sharing sedikit lah ya kalau Miss Amel ya. Miss Amel itu dulu waktu kalau liburan ke Bali gitu tuh. Rasanya tuh Miss Amel itu kayak gini. Aku ini kuliah ngambil ngambil jurusan bahasa Inggris ya, ngambil jurusan bahasa Inggris, terus aku tuh pengen banget bisa ngomong sama orang bule gitu loh, tapi aku nggak berani ngajak ngomong mereka. Pertama karena takut salah dan takut diketawain. Biasanya orang Indonesia kan kayak gitu kan, biasanya kan orang Indonesia kayak gitu kan, jadi kayak takut salah ngomong, padahal sebenarnya mereka itu nggak akan pernah ngetawain kita ya, tergantung gimana caranya kita ngomong. Misal contoh waktu itu di um, Bali, waktu Miss Amel jalan-jalan dengan keluarga, ada sepasang bule mungkin sekitar 50 tahunan ke atas lah. Mereka they're such like a travelers ya. And then karena mungkin mereka nggak kebiasaan makan makanan Indonesia asli atau makan makanan asli khas Bali, mereka mencari KFC. Ya, mereka mencari KFC, kemudian tanya, ya, KFC di sini yang paling deket di mana? Karena itu kan areanya kejadiannya kan tuh di Kute. Kute kan terkenalnya kan tokonya kan berhimpitan ya.
penuh gitu. Jadi sometimes kita nggak bisa ngelihat mana itu baliho makan tempat makanan atau itu baliho untuk tempatnya jual oleh-oleh. Ya, jadi dia bingung KFC itu di mana? Tanya, excuse me, can I ask you where the KFC is? Gitu. Nah, kadang itu adalah satu momen di mana aku itu dipaksa harus bisa ngomong pakai bahasa Inggris, ya kan? Kalau orang lain tuh mungkin akan ada yang takut ya. Do know sir, do know. Ada yang kayak gitu ya berarti ya. Kalau misalnya lagi posisinya panik gitu. Tapi di situ Miss Amel jadi kayak kesempatan. Ini kesempatanku nih buat bisa nunjukin kalau aku bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Gitu. Biarpun belepotan, ngomonglah aku. Okay, the KFC is on the street blah 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 gitu. And then you have to go walk straight around 500 meters and then you go right, turn right, and then you can see that the KFC is on your left. Itu kalau misalnya kamu bisa berbahasa Inggris yang fasih, ya. I mean, if you can do impromptu speaking, ya. Kalau kamu bisa ngomong secara on the spot gitu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya aku bisa bahasa Inggris, Miss, tapi ciki-ciki alias sedikit-sedikit, ya, alias sedikit-sedikit. Maka apa yang harus aku lakukan? Nggak apa-apa. Oh, go straight 100 meters, kalau kamu ngerti ya, kalau kamu ngerti, atau misalnya just go straight and then the second right, go right, KFC is left, the left misalnya, gitu. Kan ada kata-kata yang grammarnya ngawur tuh kayaknya, tapi nggak apa-apa, ya. At least bule itu ngerti, selama bule itu juga paham berbahasa Inggris. Kadang ada, kita nemu bule gitu ya, turis gitu ya, dari luar negeri, yang aslinya dia tuh bukan dari yang native countries. Native countries itu negara-negara yang sehari-hari berbahasa Inggris, dia itu native countries. Misalnya dia aslinya orang Jepang, orang India, orang Thailand, dari negara-negara Asia, atau negara-negara Eropa, misalnya contohnya kayak Belanda, atau Italia, Prancis misalnya. Tapi selama karena mereka tahu, contoh ya, kayak di Bali, di Bandung, kita Jogja, bahwa bahasa yang mungkin paling sederhana digunakan adalah bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Jadi, mereka akan berusaha ngomong pakai bahasa Inggris, meskipun bahasanya mereka belepotan, kamu juga akan menjawabnya berusaha pakai bahasa Inggris. Miss, bahasa aku belepotan, aku gak berani, takut salah, takut diketawain. Gak apa-apa, gak masalah. Ya, dulu awal-awal Miss Amel ngomong itu, pernah nih satu kejadian. Jadi di tempat kampus Miss Amel itu ada pertukaran pelajar. Kebetulan yang datang itu adalah orang Filipina. Ya, orang Filipina. Orang Filipina itu kan terkenal, tahu nggak bahasanya kita nyebutnya bahasa apa? Kalau Filipina. Ada yang tahu nggak sebutan bahasanya di Filipina itu disebut bahasa apa? Jangan ngasih tahu mereka. Ada yang ngasih. Ada yang tahu nggak bahasanya bahasa apa sebutannya? Tagalog bukan, Miss? Tagalog. Iya, Tagalog. Aku harap kamu tidak mendengarkan suaranya si orang di sebelah saya. Oke, Tagalog ya. Jadi sometimes bahasanya mereka, aksennya mereka itu selalu diakhiri dengan huruf O atau O. Ya, O atau O. Ya, kalau nggak gitu dia pronounce-nya dia memang kan kalau orang Asia itu kan kadang sesuai dengan yang tertulis ya, sesuai dengan tulisannya. Jadi waktu itu kayak gini ngomongnya. Dia tuh lagi presentasi, kebetulan jurusan matematika. Lucu ngomongnya. I am from mathematics. I am from mathematics. Oke, aku masih paham. Matematik, oh matematika. Ya, kemudian dia menjelaskan bla 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 bla. For example, it happens, ya. It really happen at that time. For example, example itu apa ya? Ditampol kali ya. Yang namanya kita kan anak-anak muda ya, sukanya kan plesetan tuh kalau ngomong. Ditampol kali ya? Bukan.
example, for example, terus dia ngejelasin. Oh, for example. Nah, ya. Jadi kadang itu kita tuh sampai dia tuh ngomong pakai bahasa Inggris, tapi kita masih harus mengartikan makna dia ngomong itu apa. Itu pernah kejadian. Kemudian tiba gilirannya kita yang presentasi. Karena dari satu fakultas itu terdiri dari 2 jurusan. Nah, salah satunya itu dari bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris jadi perwakilan untuk presentasi ke mereka dalam bahasa Inggris juga. Kemudian ketika waktu itu saya sama teman saya presentasi. Ya ini ceritanya saya sama teman saya presentasi. Aku merasa bahwa mungkin aku bicara terlalu cepat. Kemudian aku berhenti sejenak. Jadi, okay, we are from this department, and then we want to present about kind of activities in our faculty. We are from the 2 different departments, basic department and also English department. Nah, orang kalau mungkin merasa kita ngomong, ya, kalau orang yang aksennya itu aksen dialog, asal daerahnya itu masih terbawa, dan mungkin sedikit berbeda dengan kita, ya, mungkin dia akan kesusahan. Duh, ini orang kalau ngomong kok cepet banget ya. Nah, oleh karena itu, aku mengulang, aku berhenti. Sorry, if you think that I am so quick or I'm a bit too quick, when I am explaining, you can stop me, and then I will repeat what you don't understand. Gitu. Aku mengulangi lagi. Is there anyone who asks the questions? Saya, oh no, thank you. Gitu. Oh iya, terus lanjut presentasinya. Terakhir, apa yang disebut, apa yang dikatakan anak-anak pilihan Filipina itu? Wow, you are so great. You have such fluent speaking. Gitu. And then aku bilang, enggak kok, enggak masalah, ini hanya karena kebiasaan aja, kita harus berbicara dalam bahasa Inggris. Kalau di jurusan bahasa Inggris kan kita sepanjang kita di lorong departemennya bahasa Inggris, gedungnya bahasa Inggris ya, we have to talk English all the time. Ya, kita harus bicara bahasa Inggris setiap waktu. Itu adalah salah satu poin penting loh, Nak. Kalau kamu ingin pinter atau cepat bisa berbahasa asing, apapun itu, ya. Jadi kamu kayak harus bikin rules. Itu salah satunya, nomor 1 yang paling penting. Try to speak that language all the time. And you put kind of a rule or such a punishment to yourself if you don't speak in that language. Ya, kalau misalnya kamu harus bikin kayak semacam aturan buat dirimu sendiri. Kamu harus belajar ngomong pakai bahasa itu setiap waktu. Kalau seandainya kamu ketahuan responnya pakai bahasa di bahasamu sendiri, maka hukuman apa yang kamu dapat untuk dirimu sendiri? Itu juga kami terapkan di tempat kami, ya. Kalau untuk berbahasa asing ya. Nah, biasanya kita kan sukanya ngomong pakai bahasa Indonesia nih ya, karena males kan, keblibet banget gitu loh ngomong sama teman-teman pakai bahasa asing. Terus ketahuan guru, itu baru kita dihukum, ya. Atau kadang kita ingin ngomong sama orang gitu, ingin ngomong ke bahasa Inggris ya. Pernah nggak sih kamu tuh kadang ngerasa kayak nanti kalau kamu lagi ngobrol ngoceh pakai bahasa asing sama temenmu yang sama-sama bisa, sama-sama mau belajar, tapi kemudian ada orang, ih, ini anak sok banget sih pakai bahasa asing. Pernah nggak sih kalian kayak gitu? Pernah, ada nggak sih yang kayak gitu? Oh, Jennifer mungkin pernah ya. Contoh nih, contoh. Misalnya tuh kadang tuh juga pengen belajar bahasa Mandarin sampai sekarang. Misalnya tuh pengen banget belajar bahasa Mandarin, ya, karena bahasa Mandarin itu berguna di sektor bisnis industri, ya kan? Cina itu kan merajahi semua bisnis tuh, ya nggak sih, ya kan? Jadi selain Inggris sudah lewat tuh Inggris, bahasa Inggris sudah lewat, ya negara-negara native itu sudah lewat, kerajaan bisnisnya sudah nggak segede Cina, ya. Sampai detik ini misalnya tuh sekarang lagi pengen banget belajar Mandarin karena aku tahu sektor bisnis dan industri semua jenjang, semua bidang, semua bagian itu dikuasai oleh Cina, ya kan? Nah, ada gunanya tuh belajar bahasa Cina dikit-dikit, ya. Gunanya apa? Kasarannya ya. Gunanya kita berbahasa asing. Kalau misalnya kita di tempat itu, kemudian contoh kita tersesat,
dengan kita bisa bahasanya mereka sedikit-sedikit, itu bisa ngebantu kita. Kita itu ngedapet informasi, kalau kita tersesat berarti kita dapat panduan jalan, ya kan? Atau misalnya kita pingin tahu kayak sesuatu, informasi. Dengan kita bisa berbahasa asing dikit-dikit, atau mungkin lebih lancar, bahkan fasih, maka kamu bisa komunikasi dengan mereka. Ya, gunanya bahasa Inggris. Tapi biasanya kebiasaannya orang Indonesia itu selalu ada kata tapinya ya. Aku malu, aku takut salah, aku takut diketawain. Biasanya tuh kayak gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Itu selalu terjadi sama orang Indonesia. Nanti diolokin sok ke Inggris, sok Mandarin. Padahal ya kan kadang ya sometimes. Ini terjadi di lingkungan teman-temannya di Sambal gitu ya. Jadi kita tuh kan kalau ngomong itu kan nyablak. Jadi kayak to the point, langsung aja. Kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa Inggris kan udah sering tuh, bahasa Mandarin, misalnya bahasa Mandarin. Jadi saya punya teman, mereka berdua itu bisa bahasa Hokkien. Ya, bisa bahasa Hokkien. Wah, sangar banget tuh kalau buat Miss Amel tuh, ya. Bahasa yang Mandarin yang sebenarnya sudah ke bahasa daerah ya itu ya. Kalau bahasa Mandarin biasa kan yes, kayaknya sih sudah biasa lah. Tapi kalau kayak bahasa Hokkien, bahasa Kanton gitu kan, mereka ngobrol. Terus ada temanku nyeletuk, itu kayaknya lagi ngerasainin orang ya, pakai bahasa asing, pakai bahasa Hokkien, sok-sokan gitu. Padahal lama tinggal di Indonesia aja, belum tentu asli orang Cina aja kok. Ada temennya misalnya tuh kayak gitu tuh ada. Terus aku bilang gini, ya biarin dong, mau mereka mau ngerasain kayak mau ngapain. Keren tau ngeliatin mereka bisa berbahasa asing. Nah, misalnya sekarang tanya sama kamu, siapa di sini yang pingin banget bisa berbahasa asing, dan di rumah itu biasanya ada temen yang nemenin kalian buat ngomong berbahasa asing? Ada nggak di sini? Nggak ada? Angel, Jennifer? Oh, Jennifer? Biasanya kalau ngomong sama siapa? Biasanya ngobrolnya sama siapa? Sama Cece. Sama Cici. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Terus kadang Cece kan lagi belajar bahasa Jerman gitu, diajarin dikit-dikit. Ah, bagus itu. Bagus. Asik. Asik banget tuh. Ya, bahasa Jerman itu adalah bahasa yang sedikit rumit ya. Karena kata, misalnya kata akunya siapa dengan akunya siapa itu beda kata. Iya nggak sih? Iya, bener ya? Nggak tahu sih, tapi itu apa yang saya tahu kayak barang gitu ada dikasih cewek cowok gitu barang. Ya, iya betul. Jadi kalau barang kita nyebut dalam bahasa cewek dan bahasa cowok itu beda arti ya, beda kata. Ya, di Prancis kan kayaknya sama itu. Ada di sini nggak yang belajar bahasa asing selain bahasa Inggris? Ada nggak di sini selain Jennifer yang dibantuin cece-nya diajarin bahasa Jerman? Ada nggak di sini yang belajarnya kayak bahasa asing selain bahasa Inggris? Jessica? Apa? Bahasa Jepang. Sama? Ya, nggak ada. Semuanya Bahasa nggak Jepang. Ya. belajar sendiri. Tapi kalau kamu misalnya belajar bahasa Jepang, apakah kamu langsung belajar bahasa Jepang atau kamu harus memahami Mandarin dulu? Langsung bahasa Jepang. Langsung bahasa Jepang. Karena kan Yeah. biasanya kan ada ini ya, kalau kamu bisa bahasa Mandarin, kamu bisa bahasa Jepang. Tapi kalau kamu bisa bahasa Jepang, belum tentu kamu bisa bahasa Mandarin. Iya nggak sih, kadang-kadang kayak gitu ya? Iya. Iya, karena huruf kanjinya ya. Ya, tulisannya sedikit mirip-mirip. Oke, thank you Jessica. Ya, Gabriel Karina, kamu sekarang sedang belajar bahasa asing apa sih? Saya Bu Lagi belajar bahasa asing. belajar bahasa Spanyol. Wow, Spanyol. Aduh, misalnya tuh kalau udah disuruh bahasa dan makanan dari luar negeri, itu is always the best. The best dalam artian curious banget ya, bahasa Spanyol. Apa yang bikin kamu senang bahasa Spanyol, tapi apa kesulitannya kamu berbahasa Spanyol? Yang bikin saya senang bahasa Spanyol tuh
kayak di berbagai negara bahasa Spanyol tuh banyak digunain juga. Terus Hmm. yang sulitnya bahasa Spanyol tuh kayak ngomongnya yang ya rada-rada. Iya, rada-rada ya. Jadi sometimes tuh gini ya. Tapi kalau kamu terbiasa ya, terbiasa. Sebenarnya ketika kamu berbahasa asing itu mulut dan telinga itu akan saling berkesinambungan. Contoh, kalau Miss Amel selama beberapa hari berturut-turut suka ngenonton film Mandarin, ya, kemudian nggak sengaja itu lagi masang YouTube lagu Mandarin, terus aku sambil nyanyi. Kadang itu tanpa kita sadari kita akan mulai mengikuti aksennya mereka. Iya apa enggak? Ya kan? Ya, itu berlaku untuk Jennifer, Gabriel Karina, Jessica. Jessica kalau pas lagi ngeliatin figur-figur Jepang, ya, cosplay, kemudian nonton ke show program show-nya mereka, ya, ketahuan ini, iya nih. Dan siap-siap ini Jessica ini mungkin bahkan jadi calon cosplay model. Kamu punya impian jadi cosplay model nggak, Jess? I have a friend Iya, like this. campur-campur, Miss. Banyak Campur-campur. Campur sekali ya. Tapi apa yang dari sisi Japanese language itu yang paling kamu seneng itu sisi apanya? Cosplaynya atau apanya? animenya, cosplaynya, ya bahasanya juga. Oh, oke ya. I have a Terus friend. teknologinya juga canggih-canggih juga di sana. Oh iya, udah pasti banget. You cannot kamu nggak bisa menyepelekan yang namanya Jepang ya. Sebagai dari berbagai sisi dia sudah the best lah, ya. Aku punya temen. Dia itu dulu tuh waktu zaman SMA, kita tuh sering ada kayak semacam seminar jurnalistik. Karena misalnya gabungnya di jurnalistik. Terus dia itu spesialisnya Jepang. Dalam artian, everything about Japanese, Angel nge-pro voice act. Nge-pro voice act itu apa itu? Apa maksudnya itu? Misalnya agak kudet ini soalnya ya. Voice Jadi, acting, Miss, kayak menirui voice dari anime gitu. oh, oke. Jadi kayak gitu. Itu kelakuannya Jessica ya, Jen ya. Ternyata kamu punya bakat terpendam, Jess. Oke. Jadi gini, aku punya teman dia itu edik banget kalau buat Japanese ya. Edik banget kalau buat Japanese. Dia sampai dia itu suka banget ikut paradenya cosplay Jepang. Dan sampai sekarang bahkan pekerjaannya dia tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya cosplay. Jadi dia tuh akhirnya lama-kelamaan itu wajahnya dia, figurnya dia itu kayak menyerupai just like a Japanese girl, gitu ya. Dari matanya, karena dia terbiasa pakai cosplay gitu. Sampai sekarang dia pindah ke Jakarta, dia menekuni banget kerjaannya dia sebagai cosplay model. Ya benar-benar cantik, jadi kayak anime-anime yang kamu lihat di TV, YouTube ya, sosmed. Dia benar-benar berdandan seperti itu, gitu loh. Dan itu jadi bagian pekerjaan dia yang menghasilkan keuntungan karena hobinya dia sendiri. Bagus itu banget. Kamu berbahasa asing itu ada gunanya loh, harus jadi bidadari. Iya, jadi bidadari. Iya, Denisia Enza. Atau aku mau tanya dulu ke Kathleen. Kathleen, bahasa asing apa yang sedang kamu pelajari atau kamu ingin belajar bahasa asing apa? Yang Kathleen. nggak ada lagi sih itu bahasa Inggris yang mau dipelajari lebih dalam. Bahasa Inggris tapi lebih dalam lagi. Oke, lebih dalamnya tuh dari sisi apa itu? Dari segi apanya? Kalau Kathleen belajar bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi itu dari segi apanya? Literature or communication business communication or something else? Banyak, luas loh. Kalau kita udah ngomong bahasa asing itu luas banget. Dan tuh kamu ngomong bahasa Indonesia pun juga luas banget sebenarnya, ya. Sisinya banyak. Oke, ini lagi mikir. Aku mau ke Mivia Angelica Sanki. Mivia, kamu lagi belajar bahasa asing apa, Mivia? Mivia Angela Tanki.
Mivia lagi belajar bahasa asing apa sih Mivia ini? Itu suaranya bahasa hewan. Ada kayak belajar bahasa hewan, guys? Kawan, gengs. Oh, Owen langsung menjadi. Owen, kamu lagi pengen belajar bahasa asing apa, Owen? Iya, ada Owen. Owen, Jawa, Pak. Bahasa Jawa sama bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. kamu lagi belajar itu dan lagi pingin itu. Bahasa Jawa, Mandarin, Inggris. Iya. Ih, sangar banget Pak Den. Ini ada nih. Ya, si Owen pengen belajar bahasa Jawa, Mandarin, Inggris. Iya, bahasa Jawa tuh sebenarnya bagus. Sometimes ya, kalau pas lagi misalnya pulang kampung gitu, sama juga agak sedikit malu ya, karena sama hitungannya orang Jawa, tapi nggak bisa bahasa Jawa. Ya, nggak bisa bahasa Jawa. Karena di tempat yang sama tuh itu pernah terjadi ya. Duh, mungkin ini kalau di belakangnya misalnya ada Pak Denny itu misalnya akan menanyakan bahasa Jawa alusnya pasangan atau suami itu apa Pak Den? Ada enggak? Hah? Kok Pak Sutri sih? Enggak, ada lagi selain Garwo. Iya, apa ya? Intinya tuh pasangan gitu dalam bahasa Jawa. Ya, ada bahasa harusnya. Sampai akhirnya orangnya itu menerjemahkan. Itu loh Mbak. Suami Mbak, artinya suami. Oh. Ya, jadi suami gitu. Suami artinya Mbak dalam bahasa Jawa. Saya sampai kadang malu gini ya. Wah, bahasa Jawaku ini sangat-sangat terbatas sekali ya di luar dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris saya. Saya orang Jawa. Itu terjadi ya, terjadi gitu. Kemudian aku mau tanya ke Audrey, tapi soalnya si speakingnya Audrey Karisa itu agak ketip-ketip gitu. Audrey, kamu lagi belajar bahasa apa, Nak? Audrey. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oke, bahasa Jepang. Kayaknya aku harus bikin list ya. Di sini yang sedang belajar bahasa Mandarin siapa? Selain Owen. Owen, Angela Philop, Mivia. Aku, Mem. Darren. Iya. Oke. Oke, nanti aku tanya ke Darren deh. Sekarang yang belajar bahasa Jepang selain Angelina Jessica. Ini saya pakai akunnya cici saya. Ini siapa ini? Nah, Bu, soalnya aku mau pakai akunku tapi nggak bisa, Bu. Oh, atas nama siapa kamu? Hah? What is your name? Noah Joshua Tangkipan. Oh, Noel. Oke. Ya gitu. Thank you. Oke, siap. Jadi si Jennifer juga belajar pakai bahasa Jepang. Di sini yang belajar bahasa Spanyol selain Karina siapa? Selain Karina siapa? Cesia belajar bahasa Spanyol. Cesia dan Gabriel. Ada yang belajar bahasa Perancis? Oh, Jessica. Berat mama. Belajarnya bahasa BTS. Kalau berat mah. Bahasa Perancis. Oh iya. Jessica juga belajar bahasa Perancis. Bahasa Jerman. Selain tadi siapa dia yang ngomong bahasa Jerman ya? Oh, Jennifer. Bahasa Jerman. Selain Jennifer, ada? Nggak ada, only Jennifer. Jevinka, Michelle, Stephanie, kemudian Trixie, Darvin, Raylin, Brian, Noel, Enrika. Itu lagi belajar bahasa apa kira-kira sekarang? Kalau aku sih bahasa Jepang tapi lihatnya dari anime gitu. Bahasa Jepang dari anime, bagus. Itu salah satu pembelajaran bahasa yang lebih cepat ya, melalui sosial media. Jadi kamu watching, kemudian yang kedua harus speaking juga. Ya, kalau untuk belajar bahasa asing. Oke, Kak, ini nggak ada yang respon. Oke, fine. Miss, nggak masalah kan kalau misalnya kita lagi ngomong pakai bahasa asing sama orang, tapi nggak harus sesuai dengan grammarnya. Masalah banget nggak, Miss, kalau kayak gitu? Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Dulu ketika misalnya waktu masih SMA, ya, masih belepotan banget tuh ngomong pakai bahasa Inggris tuh sama turis yang sedang bertanya jalan atau tanya informasi sama saya.
tapi dia mengucapkan terima kasih. Ini adalah satu hal yang apa ya? Yang harus kita apresiasi dari orang luar negeri, ya, yang mungkin juga orang Indonesia itu jarang melakukan. Berterima kasih dengan tulus. Berterima kasih dengan tulus. Biarpun itu dia mengerti atau tidak mengerti, ya, biarpun itu dia mengerti atau tidak mengerti apa dari respon kita dalam bahasa asing, tapi dia benar-benar berterima kasih dengan tulus. Jarang saya menemukan orang-orang seperti itu, ya, di lingkungan kita sendiri orang Indonesia, ya. Oke. Nah, ketika saya di masa kuliah, saya sudah mulai bisa bahasa Inggris, tapi rasa takut untuk salah bicara itu ada. Ya, rasa takut untuk salah bicara itu ada. Nggak masalah. Dan waktu itu kita dipaksa. Nah, ini ada satu kejadian lucu nih. Satu kejadian lucu. Di Bali. Bali itu kan surganya para turis tuh. Ya, you will find all tourists from all around the world. Yeah, they have they speak in all kinds of languages. Yeah, but what happened to us? We only have to find 2 interviewers. Yeah, we only have to find 2 speakers and then ask some questions to differentiate the tradition between Indonesia and their country. Ya, jadi waktu itu ada project. Apa ya, aku lupa nama proyeknya apa. Intinya itu aku hanya perlu mencari 2 orang untuk aku wawancarai, yang aku kasih pertanyaan tentang budaya, perbedaan budaya kita dengan budaya luar, ya, budaya kita dengan budaya luar. Waktu itu saya cuma ngasih nggak nyampe 5 pertanyaan kok, 2 pewawancara. Yang pertama, bagaimana sih bedanya sekolah di tempat kamu? Nah, ya, sekolah di tempat kamu itu seperti apa? Pembelajaran di tempat kamu. Kemudian kehidupan sosial di tempat kamu itu seperti apa? Contoh, misalnya pertemanan atau pergaulannya. Karena kita di sini kan masih terikat oleh moral dan beberapa aturan-aturan ya. Kemudian apa sih pendapat kamu tentang pernikahan? Nah, pernikahan di tempat kamu itu seperti apa? Nah, ya kan? Bagaimana kamu menghadapi berkeluarga di usia muda misalnya di negara kamu? Gitu. Hal-hal yang simpel seperti itu. Kamu tahu apa yang terjadi? Mencari 2 orang untuk diwawancarai. Kita dilepas di Pantai Kuta ceritanya. Kita dilepas di Pantai Kuta. Hanya mencari 2 orang aja butuh waktu 2 jam. Hanya mencari 2 orang aja butuh waktu 2 jam. Padahal di situ banyak banget turis. Tapi yang pertama, karena sekali dilepas itu kita kan satu kelompok berpasangan tuh berdua. Totalnya itu sekitar ada 30 kelompok. Ya, sekitar ada 30 kelompok dilepas di Pantai Kuta. Setiap kelompok mencari 2 orang diwawancarai. Yang sulit di situ, karena banyak 30 kelompok. Dan itu kan pagi-pagi tuh, mungkin turis juga masih agak terlalu kurang banyak ya. Jadi totalnya itu kita baru bisa tanya itu sekitar jam 9-an ke atas, jam 10-an lah ya. Itu kita baru bisa nemuin banyak turis. Dan yang kedua, di sana itu kan mereka tujuannya untuk berlibur. Jadi kalau kita datangi buat ditanyai pertanyaan yang menurut kita tuh kayak gampang banget, simple, bukan yang merusak privasi mereka tuh belum tentu mau diwawancarai. Ya, belum tentu mau diwawancarai. Padahal pertanyaan kita tuh simple, nggak merusak privasi. Kita hanya ingin tahu bedanya negara kita dengan negara mereka itu apa. Tapi susahnya minta ampun, 2 jam kita dapat 2 pertanyaan. Itu pun karena yang satu, aku satu itu dapatnya tuh kayak bule yang suka, it's a traveler ya. Jadi orang yang suka surfing.
Jadi satu tuh ada orang suka surfing. Jadi dia mungkin sudah bolak-balik Bali ya. Bali itu kayak it's like a second home for him, ya. Jadi akhirnya dia melayani, ya dia mau. Bahkan sampai diwawancari beberapa kelompok akhirnya gabung. Tapi yang kelompok satu lagi itu couple. Jadi couple masih pacaran gitu lah, masih pacaran, cowok cewek ya, cowok cewek. Dia ngomong waktu itu yang paling lucu malah dia menjadikan pertanyaan sama kita. Kenapa orang Indonesia itu kok suka banget sih nikah muda? Iya, benar. Menurutnya dia menikah di bawah umur 30 tahun itu muda. Betul. Menikah di bawah umur 30 tahun itu masih muda katanya dia. Kenapa sih kamu tuh mau menikah di umur aku kan tanya, menikah muda itu seperti apa? Gitu kan. Karena dalam otaknya misalnya itu kan menikah muda itu kan di bawah 20 tahun ya. Ya kan? Di bawah 23 tahun gitu ya. Enggak. Menikah muda di menurutnya mereka tuh di bawah 30 tahun. Ya. Perbedaannya luar biasa. Dia bilang, ya itu standarnya kami. Jika kami menikah di atas 30 tahun, orang akan bilang kami ini nggak laku. Asalnya seperti itu. Ya, kami tuh kudet, nggak bisa mencari pasangan. Kami ngomongnya gitu, malah kita yang diwawancarai. Nah, aku tanya, menurut kamu, kalau di negara kamu tuh menikah, nggak masalah. Mau menikah umur 30, 40, nggak masalah. Kalau di negaranya dia, nggak menikah pun juga nggak masalah. Orang juga nggak akan komen. Gitu. Tapi dia bilang, di negara kita, gitu ya, kalau misalnya kita nggak menikah, kenapa sih banyak orang komen? Lucu, gitu ya. Itu pakai bahasa asing. Kan kita dipaksa tuh pakai bahasa asing, tuh pakai bahasa Inggris ya. Tapi akhirnya jatuhnya tuh malah seru. Bisa ngobrol. Setengah jam kita ngobrol sama dia. Bayangin coba. Ya. Jadi dari mulai kita terpaksa harus berani. Sorry, excuse me, sir, miss. I want to have a kind of 5 minutes for you. I want to ask some questions, but it will not involve your privacy. Ya. We just ask for the common questions about the difference between our country and your country. Can we ask you? Ya, can we need your help? Kayak gitu doang, gitu loh. Ngomong kayak gitu aja tuh kita tuh sampai ngeredek, keringetan, udah kepanasan, ya keliling dari ujung kute ke ujung kute, gitu ya. Masih harus ngomong pakai bahasa Inggris dan malah dia menanyai kita balik, ya. Tapi seru banget karena itu kita rekam toh, dan dosen kita tuh ngomong, loh kok malah kamu ngobrol sih gitu, seru loh jatuhnya, bayangin kita tuh langsung kayak speechless gitu. Wow, ini loh pertama kalinya kita dilepas di alam bebas kan liar, ngomong pakai bahasa asing coy gitu, dan malah kita dapat applause ya. Jadi mulai dari dipaksa itu terpaksa ya, daripada karena kita kena punishment. Kalau sampai kita nggak dapet wawancara itu kita akan kena punishment, bro. Kena punishmentnya tuh memalukan lah. Jadi kayak disuruh goyang ngebor, ya kan, namanya anak muda-muda lah pasti jaim-jaim dong. Kalau disuruh punishment goyang ngebor atau yang gandut-gandut gitu kan, kita kan kayak nggak style banget tuh sama gandut dan lain-lain tuh yang ya campur sari dan lain-lain gitu ya. Tapi itu hukumannya dari kita kalau seandainya kita nggak ada wawancara. Nah, itu salah satu itu bahasa asing. Aku pengen ngasih tahu kamu ini ya. Wait, let me check it first. Oh, no. Salah ini kayaknya, salah. Okay. Di sini satu lagi pernah Miss Amel dipaksa nih. Ini salah satu. Pernah ini Miss Amel ini ceritanya satu lagi cerita. Jadi pernah suatu kali Bapak Ibu guru itu pergi berlibur. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ini kesalahannya Miss Amel ya. Tidak mengabarkan bahwa Miss Amel itu pergi ke toilet. Dan yang terjadi Miss Amel ditinggal rombongan.
Nah, masalahnya itu terjadi bukan di Indonesia. Itu terjadi di luar. Ya, sama ketinggalan rombongan. Hilang bro, bisnya bro. Rombongannya Miss Amel hilang bro. Miss Amel bingung. Aduh, mana aku gak bisa bahasanya. Satu bahasa aja saya nggak paham. Ya, jadi waktu itu terjadinya ketika ke Thailand. Duh, Miss Amel nggak berani ngomong banter-banter, ini takut malu soalnya. Ya, Thailand. Fix tik-tik. Gak usah fix tik-tik, Mevia. Jantung saya sudah mau copot ya. Ini Noel. Ya, jantung saya sudah mau copot waktu itu. Dia pergi ke Thailand. Waktu itu makan. Kita tuh mau mengunjungi salah satu pertunjukan show-nya Shimil. Tahu kan Shimil? Tahu lah Shimil. Nggak tahu. Itu loh bro. Yang mas-mas yang belum bro. Mas-mas yang bergaya ala perempuan yang menari. Bencong gitu, Bu. Apa? Bencong gitu atau gimana? Iya, itu bahasa kasarnya kita, bro. Itu bahasa kasarnya kita. Jadi waria, ya. Bahasa halus tapi masih kasar, waria. Jadinya pertunjukan tari di sana. Namanya Alcazar, ya. Nah, saat itu kita makan dulu. Untungnya bloknya tempat pertunjukan dengan blok kita makan itu nggak jauh. Waktu itu Miss Amel beruntung banget. Jadi Miss Amel tuh suka banget tidur di bis gitu. Jadi kalau sudah naik kendaraan, aku mesti tidur. Ya, aku bangun karena sudah mau sampai. Kebetulan bisnya tuh harus putar blok dulu. Aku ngelihat, oh ada gang-gang kecil ya, gang-gang kecil. Kira-kira itu bisa tembus. Karena kita kan punya prinsip banyak jalan menuju Roma. Nah, biasanya kan kalau negara-negara Asia itu kan banyak banget jalan tikus, ya kan? Di Indonesia itu kan kita mau ke sini aja tinggal potong jalan pakai jalan tikus bisa, gitu kan? Nah, ternyata itu juga berlaku di Thailand, ya. Tapi hati-hati, jangan dilakukan loh ya, contohnya misalnya. Jadi kita sampai di tempat makan, kita makan. Kesalahanku itu aku nggak titip pesen sama teman. Kalau aku ke toilet nggak nyampe 5 menit bro, karena aku tahu itu semua orang sudah pada selesai makan. Aku pun masih antri yang cepet-cepet kencing. Aku masa gini, kok sepi ya, gak ada suara ya. Keluarlah aku dari toilet, dan apa yang terjadi? Restoran bersih bro, gak ada orang satupun. Aku bingung, what? Rombonganku mana, what? Larilah saya ke parkiran. Bisnya hilang bro, bisnya hilang. Aku bingung, mati aku. Bisnya hilang, ya. Dan itu posisi handphonenya Miss Amel itu nggak Miss Amel Romi, nggak Miss Amel ganti ke nomor Thailand. Jadi bener-bener masih pakai asli nomor Indonesia. Otomatis kan nggak bisa dipakai apa-apa itu. Buat searching Google Map pun juga nggak berguna kan, nggak ada wifi, nggak ada kuota. Nekat aku bro, karena aku inget tadi itu puter bloknya tuh nggak jauh. Aku nekat lewat jalan tikus. Kemudian aku bingung harus belok kiri atau belok kanan. Aku belok kiri dulu, so aku mikir, belok kiri, kok kayaknya ini ya semakin mendekati putaran blok yang tadi ya. Dah, aku balik lagi aja. Akhirnya aku berani bertanya sama orang, masalahnya apa? Aku gak bisa bahasa Thailand. Aku pakai bahasa Inggris. Dan ternyata apa yang terjadi? Orangnya gak bisa bahasa Inggris, coy. Orangnya bisanya bahasa Thailand. Mampus anak. Ya, habis sudah hidup saya. Aku langsung begini, aduh, gimana ini? Akhirnya kita tanya, iya, sudah. Sorry, I want to ask you, where is the Alcazar show? Gitu. Alcazar? Bingung dia, nggak tahu Alcazar itu mana. Tapi saya tahu di blog itu hanya ada satu tempat untuk pertunjukan seperti itu. Ya, hanya ada satu tempat untuk pertunjukan tari untuk para waria itu ya. Kemudian apa yang aku lakukan? Pakai bahasa isyarat. Ya, disinilah kamu harus tahan malu. Kenapa? Nari saya. Ya, nari saya. Gitu. Alcazar dengan kepalanya yang lengok-lengok kayak ular,
ya, dengan tangannya, dengan badannya mengeleyok-eleyok dengan ular, ya. Alkazar, dance, dance, dance. Nah, saya tuh mau bilang kan, cowok tapi cewek. Ya maaf kata ya harus kasar sedikit. Mungkin kalau kata shemale itu kan di sana mungkin kasar ya, karena ada bahasanya sendiri, ada sebutannya sendiri yang halus. Shemale, dance, shemale, kasar, ya, dengan segala tariannya itu. Dan kamu tahu akhirnya orang yang paham, bro, paham dia apa yang saya maksud, ya, paham dia. Akhirnya dia ngasih tahu saya. Oh, ternyata harusnya tuh tadi aku pas dari keluar jalan tikus itu harusnya belok kanan. Nemu. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa saya ketinggalan. Tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa saya ketinggalan. Aku langsung begini. Gitu. Iya, dilupakan begitu aja. Ya, karena saya kan badannya kan kecil tuh, ya, kurus. Jadi nggak tahu kalau saya itu hilang. Saya cuma gini, halo Bu, gitu. Oh iya, halo Miss, gitu. Ngapain Miss kok jalan-jalan? Oh iya, jalan-jalan keliling. Nggak tahu kalau saya itu habis nyariin mereka ditinggal rombongan, ya. Saya datang itu ke tempatnya Bu Marianco. Terus Bu Marianco. Bu Marianco tak gini, kamu dia bareng ambek siapa? Barengan sama siapa kamu tadi? Kok aku nggak ngeliat kamu? Bareng, iya. Kamu nggak ngeliat aku di mana? Ya, tadi pas keluar base itu, kamu jalan ambek siapa? Kamu gitu. Tahu nggak? Aku ini ditinggal rombongan, coy. Ceritanya, coy. Gitu. Hah? Ditinggal? Aku ini ke restoran kesini ini sendirian jalan kaki, coy. Ditinggal, coy. Ini aku sama rombongan. Gak ada ya deh. Dari ini aku ditinggal. Gitu. Loh, Mel, kamu ketinggalan, Mel. Orang punya ada kalau saya ketinggalan. Akhirnya, aduh. Ya, itu jangan diulangi. Itulah gunanya kenapa kita harus bisa bahasa asing. Ini kamu harus tahu, ini sebelum saya kasih kamu mungkin, ya kayak biasa lah. You have to do a kind of task. Directions in an effort to be quick and efficient. This can have the effect of seeming blunt, sharp, or uncaring to the listener. Softening statements are small additions to a word or phrase that help to put your customer at ease. Examples include, let me see if I understand. That's an important question. Would it be okay if? And thanks for asking that. Now, let's see an example of softening statements in action. Hi, how are you today? Not great. My car is leaking oil. Oh, that's not good. Let's see if we can help you out. What's your name? Jill Forbes. Nice to meet you, Jill. I'm Dan. Have you been to Cleggs before? I don't recognize you. Nope, this is the first time. Well, thanks for choosing us. Are you from Spanish Fork or just passing through? We live here in Spanish Fork. Oh, great. I've lived here for the past 20 years. How do you like it here? Not bad. I just wish there were more places to eat. I know. We've had to go to Salt Lake to find a decent place with no crowds on a Friday night. Hey, is it okay if we get started with a little information from you? Pernah nggak sih kejadian kalau misalnya kamu lagi ngobrol sama teman dalam bahasa Inggris, ya, kemudian dia bicara terlalu cepat, atau mungkin kamu pernah ketemu bule gitu ngomongnya terlalu cepat, and then kamu tuh ngerti mau jawab apa, tapi kamu takut salah, atau mungkin kamu bahkan tidak mengerti dia ngomong apa. Biasanya pertanyaan apa yang akan muncul dalam otakmu yang akan kamu sebutkan? Gimana kamu ngomongnya? What? Apa gitu? Hah? Gitu. Ya nggak sih? Misalnya Indonesia kayak gitu nggak sih? Pernahnya aku disuruh papa aku foto sama orang bule. Terus gimana? Terus gimana kamu bilangnya sama dia? Aku pengennya ngomong tapi aku bingung. Waduh, aku ini Inggrisku juga sekarat-sekarat. Gimana mau ngomongnya lagi? Nah, terus? Apa ya? Aku lupa. Man, can I have some selfie? Oh, share gitu, langsung foto gitu. Bener ya, itu boleh juga. Atau misalnya ada orang ngomong tuh, terus kan karena kita nggak denger tuh dia ngomong apa ya, karena saking cepetnya. Orang Indonesia tuh kan punya kebiasaan, hah? Apa? What? What? Gitu. Tapi kan kadang-kadang kata-kata yang sebenarnya kurang pantas ya, kurang pantas. Karena kita ngomong sorry, pardon sir. Nah, itu kita harus membiasakan sih kalau kayak gitu. Sorry, can you repeat again? Pardon, sir. Nah,
Dua hal itu yang harus sering kita pelajari kalau kita lagi belajar bahasa asing dan kita nggak ngerti dia ngomong apa. Darvin. Nah, Darvin ini kadang tuh suka ngomong pakai bahasa Inggris ini. Aksennya dia bagus ini. Darvin. Oi, Darvin. Gengs, bro, push. Darvin. Iya, Oh iya, iya. Miss. Vin, kamu pernah nggak ketemu dia, terus kamu tidak ngobrol, kamu nggak ngerti apa nggak dengar dia ngomong apa, terus kamu gimana ngeresponnya? Ya, dulu sering sih punya tetangga kayak gitu, Miss. Terus akhirnya? Ya, tiba-tiba manggil mamaku, suruh translate maksudnya apa tuh. Ya, manggil mama cuy, buat tidak translating cuy. Terus yang jawab juga siapa? Yang jawab juga mama? Iya, mama juga waktu itu. Nah, dulu Inggris gak bisa belas aku, Miss. Kamu bisa karena? Kok aku bisa diajari papa waktu itu? Ya jadi papa, berarti terbiasa ya, harus ngomong dalam bahasa Inggris ya. You have to speak English with your father. Yes, yes. Iya, jadi harus ya. Kamu bisa bahasa asing itu karena harus, bukan cuma nonton doang, tapi harus ngomong. Ya, apapun itu bahasanya. Ya, itu juga berlaku. Sekali waktu misalnya dulu pernah melayani di toko. Di Probolinggo itu kan biasanya deket itu aksesnya kalau mau ke Gunung Bromo. Ya, and then some tourists will go to Bromo Mountain, right? Nah, itu biasanya tuh bule-bule itu suka kalau di toko tempatnya misalnya itu dia suka beli senter, ya senter gitu yang kecil gitu buat membantu penerangan. Kalau keluarganya yang lain nggak bisa bahasa Inggris, kebetulan saya lagi pulang ke sana. Ya udah, misalnya layanin, ya. Mereka saling menawar harga apa, ini baru terjadi di tempat kerja ya, setelah misalnya sudah bekerja, jadi lebih fasih berbicara bahasa Inggris, lebih berani, bahkan sudah terbiasa secara on the spot gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu lagi kayak misalnya mungkin lagi karena panik cepet-cepet terus nggak ngerti dia ngomong apa ya, misalnya mereka bilang, sorry, can you repeat again, what do you want, this one or this one. Nah, what color, kayak gitu aja. Meskipun mereka ngerti kalau kita bahasanya juga tidak terlalu fasih, tapi mereka juga nggak akan menertawai karena posisinya butuh informasi. Ya, butuh informasi. Ya, pelajaran tugasnya kamu kira-kira apa ya enaknya ya? Now, actually, I didn't think about any kind of assignment for you, but you have to get a kind of assignment. Mungkin gini, kalau kamu, ini gunakan bahasa yang kalian mau, ya, gunakan bahasa yang kalian mau. Apa suatu hari, one day, ya, suatu hari, ketika kamu pergi ke negara yang ingin kamu kunjungi, ya, ceritakan aja sama Miss Amel kurang dari 2 menit ya, kurang dari 2 menit, 1 menit, 1,5 menit lah. Ceritain sama Miss Amel tempat-tempat apa yang ingin kamu kunjungi di negara itu dan mengapa kamu ingin mengunjungi negara itu. Gunakan dengan bahasa yang kamu bisa. Miss, aku bahasa Spanyol hanya bisa dikit-dikit. Nah, maka tunjukin aku, kasih aku video singkat bahasa Spanyol gitu ya. Jadi kamu ngomong pakai bahasa Spanyol atau bahasa Jepang, bahasa Jerman, Prancis gitu ya. 10 kata. 10 kata. 10 kosakata. Ya. For example, aku ngomong cowok itu ganteng dalam bahasa Spanyol. Atau misalnya aku mau ngomong kata-kata yang tidak sering didengar dalam bahasa sehari-hari. Arigato, mah gampang kalau arigato, nggak mau aku, ya.
cinta, love, arigato, saya, kamu, aku nggak mau. Jadi kayak misalnya gini, tampan, kemudian jahat, cantik, kemudian kata-kata bosen, spektakuler dalam bahasa asing yang kamu kuasai atau sedang kamu pelajari. 10 kata kamu videokan ke saya, kemudian kamu kirim ke Instagramnya saya. Ada yang sudah tahu Instagramnya saya apa? Ya? Pakai hashtag ya? Salah saya. Ya, pakai hashtag Instagramnya Miss Amel. Ya, nanti Miss Amel cek deh dalam waktu seminggu ini. Ya, tapi aku harus moto orang-orangnya. Nanti kalau saya nggak moto, nanti saya nggak tahu ini siapa itunya aja. Kecuali yang, waduh. Bentar ya. Sebentar. Jadi, kalau kamu bisa menguasai bahasa asing itu dengan baik, ya, kamu jelaskan ke saya. Jadi ada 2 opsi. Jelaskan ke saya, negara apa yang ingin kamu kunjungi, tempat apa yang ingin kamu kunjungi di sana, dan kenapa. Atau gampangannya gini, negara apa yang ingin kamu kunjungi, dan kenapa kamu ingin mengunjungi negara tersebut. Contohnya, ya, iya, kok hello, nggak mau, hello, thank you, kata hai, terima kasih, cinta, saya, kamu, itu bahasa yang biasa banget. Harus pakai bahasa yang itu, Hawaii, no, ya. Kemudian, kalau kamu misalnya lagi belajar bahasa itu awal-awal, maka dalam video itu tunjukkan aja 10 kata. 10 kata dalam bahasa itu. Misalnya, kata pemandangan dalam bahasa Mandarin, gitu misalnya. Pemandangan, Nana, aku pingin ke Hawaii. Ya, misalnya kamu mau ngomong bahasa Mandarin, aku pingin ke Hawaii, gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. 10 kata pokoknya. 10 kata dalam bahasa asing yang sedang kamu pelajari atau sudah kamu kuasai, atau kamu pakai, jelaskan kamu pengen pergi kemana, dan kenapa kamu pengen pergi ke sana, dengan bahasa yang kamu pelajari atau bahasa yang kamu kuasai. Kayaknya tuh nggak nyampe 1 menit lah, ya, nggak nyampe 2 menit juga maksimal, ya. Kirim ke Instagramnya Miss Ami. Kalau apa? Boleh lebih, Miss. Boleh, nggak apa-apa. It's okay. Tapi maksudnya tugas ini. Kenapa? Ya. Jadi tugasnya ini pakai bahasa asing, terus menceritakan pakai bahasa itu ya, dengan negara kamu mau pergi kemana dan lain-lainnya. Iya, betul. Kalau dicampur nggak apa-apa dua bahasa gitu. Nggak apa-apa. Kayak apa? Bagus. Nggak apa-apa. Semakin banyak bahasa yang kamu gunakan nggak apa-apa. It's okay. Ya. Thank you. Okay. Yang lain tadi ada yang mau tanya tadi? Mau tanya. Kalau misal yang negara mau dikunjungin itu kayak negara lain daripada negara yang bahasanya dipelajari gitu nggak apa-apa, Mas? Nggak apa-apa. Aku nggak akan maksa. Yang penting gunakan bahasa asing yang kamu sedang pelajari. Ya, gunakan bahasa asing yang sedang kamu pelajari. Mana ada Pak Rudi? Nggak ada Pak Rudi. Ya. Kemudian satu lagi, jangan lupa ekspresi dong. Aku nggak mau kamu di depan video mukanya kayak cemberut, tegang, harus yang bahagia mukanya. Iya, jangan muka yang datar, harus muka yang bahagia, ya. Yang menunjukkan memang kamu tuh pengen pergi ke sana. Menunjukkan kalau kamu itu subtitle pakai bahasa asing, boleh. Kalau kamu mau pakai subtitle nggak apa-apa. Nggak pakai subtitle juga nggak apa-apa. Saat saya menceritakan bahasa pakai asing kan ada beberapa orang yang nggak bisa, jadi saya pakai subtitle biar ada yang tahu maksud saya apa. Iya, boleh nggak apa, bagus banget itu, bagus banget. Jadi misalnya Karina pakai bahasa Spanyol, kan orang nggak ngerti tuh bahasa Spanyol tuh artinya bener-bener itu apa enggak. Ya kamu mau menyertakan pakai subtitlenya juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Yang tangan pakai subtitlenya itu juga nggak masalah, bagus buat saya.
ekspresi, jangan sampai dengan muka datar. Kamu harus menunjukkan bahwa, ya aku seneng banget loh belajar bahasa ini. Dan aku pengen nunjukin sama Miss Amel dan semua orang, kalau aku bener-bener serius pengen belajar bahasa ini. Makanya setiap kali aku mengucapkan kata dalam bahasa ini, aku selalu tersenyum. Aku selalu senang, aku selalu bahagia. Ya, itu tunjukin dalam ekspresi kamu. So far, do you have any questions? No? No questions? Yang nggak ngerti boleh japri Miss Amel. Ya, you can find my number from anyone else. Ya, nggak ada ya? Nggak ada yang ngerti ya? Apa? Ada hashtag. Ada? Hashtagnya masuk ke Instagramnya Miss Amel aja. Ya. Oh, Miss, aku ngumpulkan videonya di Instagram atau di WA ya? Di Instagram aja. Kalau di WA nanti handphonenya Miss Amel penuh bisa-bisa. Oh, oke. Kenapa? Kirim lewat DM. Kirim, iya. Kirim lewat DM boleh. Di DM Miss Amel bisa, ya. DM Miss Amel boleh. Kalau misalnya, Miss aku nggak yakin nih, Miss nggak berani nih nge-post, ya nggak apa, DM aja ke Miss Amel, oke, nggak apa. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya kamu mungkin bisa join ke kelas yang lain, atau capek mendengarkan suaranya Miss Amel, ya. See you when we can see you again, ya. Untuk Jessica nanti jangan lupa aku di WA ya, Jess, sama nomornya Steven Chandra ya. Okay, so see you. Thank you for today. Have a nice day. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay. Thank you. You. Thank you, Miss. Thank you, Jen. Yeah. Thank you, Miss. Yo-ho. Bye-bye.